Goodbye Sumatera Utara. Dua provinsi baru ditetapkan memenuhi syarat PP 78 tahun 2007. Siap kibarkan bendera kemerdekaannya. Ya, Sumatera Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Sumatera. Provinsi ini beribu kota di kota Medan dengan luas wilayah 72.981,23 km persegi. Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, dan terbanyak di Pulau Sumatera. Ya, pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama Government van Sumatra dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera yang dipimpin oleh seorang gubernur yang berkedudukan di kota Medan. Kemudian pada tahun 1948, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1948, Provinsi Sumatera dibagi menjadi 3 provinsi berbeda, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari 3 daerah administratif yang disebut Karsidenan, yaitu Karsidenan Aceh, Karsidenan Sumatera Timur, dan Karsidenan Tapanuli. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia atau RI Nomor 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi 3 provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Nah teman, hari jadi Provinsi Sumatera Utara kemudian ditetapkan pada tanggal 15 April 1948. Ya, pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera dengan keputusan Pemerintah Darurat RI Nomor 22/PEM/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949. Jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan. Selanjutnya, dengan ketetapan Pemerintah Darurat RI pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli atau Sumatera Timur. Kemudian, dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956. Dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebagian menjadi wilayah Provinsi Aceh. Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1 derajat sampai 4 derajat lintang utara dan 98 derajat sampai 100 derajat bujur timur. Dataran di Provinsi Sumatera Utara seluas 72.981,23 km persegi. Ya, Sumatera Utara pada dasarnya dapat dibagi atas pesisir timur, pegunungan Bukit Barisan, pesisir barat, dan kepulauan Nias. Pesisir timur merupakan wilayah di dalam provinsi yang paling pesat perkembangannya karena persyaratan infrastruktur yang relatif lebih lengkap daripada wilayah lainnya. Wilayah pesisir timur juga merupakan wilayah yang relatif padat konsentrasi penduduknya dibandingkan wilayah lainnya. Pada masa kolonial Hindia Belanda, teman, wilayah ini termasuk residensi Sumatera Opkuts bersama Provinsi Riau. Di wilayah tengah provinsi berjajar pegunungan Bukit Barisan. Di pegunungan ini terdapat beberapa wilayah yang menjadi kantong-kantong konsentrasi penduduk. Daerah di sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir merupakan daerah padat penduduk yang menggantungkan hidupnya kepada danau ini. Ya, pesisir barat merupakan wilayah yang cukup sempit dengan komposisi penduduk yang terdiri dari masyarakat Batak, Minangkabau, dan Aceh. Soal isu pemekaran provinsi baru di Sumatera Utara, polemiknya terus menghangat di publik, di mana pemekaran Provinsi Tapanuli di Sumatera Utara baru memenuhi syarat PP 78 tahun 2007.
Nah teman, wilayah Tapanuli di Sumatera Utara berhasil meraih posisi pertama dalam daftar calon provinsi baru yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan pemerintah atau PP 78 tahun 2007, membuka lembaran baru bagi pembangunan dan administrasi di Indonesia. Pemekaran Provinsi Tapanuli. Ya, pemekaran Provinsi Tapanuli melibatkan sejumlah kabupaten dan kota seperti Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Humbang Hasudutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba Samosir, dan Kota Sibolga. Penentuan ibu kota Provinsi Tapanuli direncanakan di Kecamatan Siborong-Borong atau Kota Sibolga, menciptakan sebuah pusat administrasi yang strategis. Nah teman, Tapanuli memiliki potensi alam melimpah dari pertanian hingga perkebunan dengan tanah subur dan iklim mendukung perkembangan ekonomi. Selain itu, keunikan budaya dan tradisi di Tapanuli menambah daya tarik wisatawan. Ya, provinsi ini menawarkan Danau Toba yang terkenal sebagai daya tarik wisata yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Pemekaran membuka peluang pengembangan pariwisata dan pemberdayaan ekonomi lokal, terutama di Kota Sibolga yang menjadi pusat perdagangan. Provinsi Toba Raya. Ya, meskipun moratorium masih berlaku, wacana pembentukan Provinsi Toba Raya terus bergulir di Sumatera Utara, melibatkan 9 kabupaten dan 1 kota. Ya, untuk menciptakan langkah ambisius dalam mengubah dinamika perekonomian dan kehidupan masyarakat. Kota Pematang Siantar fokus pada perdagangan dan jasa dengan potensi pariwisata sebagai pilar penting dan 9 potensi destinasi wisata ekonomi kreatif. Kabupaten Samosir ya diproyeksikan sebagai ibu kota Provinsi Toba Raya, menawarkan keindahan alam dan potensi wisata alam, budaya dan wisata air. Kabupaten Toba Samosir menggantungkan hidup pada sektor pertanian, khususnya tanaman pangan, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB daerah. Kabupaten Karo menonjolkan potensi sumber daya alam seperti tanah subur, udara sejuk, dan hutan lindung, serta keindahan alam untuk pariwisata. Kabupaten Simalungun dengan kontribusi besar dari sektor pertanian, khususnya tanaman pangan dan hortikultura, menjadi pemain kunci dalam menggerakkan ekonomi lokal. Kabupaten Pakpak memiliki potensi pertanian pangan yang signifikan dan berbatasan dengan Kabupaten Singkil, Provinsi Aceh. Kabupaten Pakpak Barat menonjolkan unggulan perkebunan dan potensi pariwisata dengan air terjun dan wisata 1000 tangga. Kabupaten Dairi terkenal dengan kopi Sidikalang dan menjadi pusat tenun di provinsi ini. Kabupaten Tapanuli Utara, potensi panas bumi sebagai sumber daya energi terbarukan dan sektor pertambangan yang kaya. Kabupaten Humbang Hasundutan memperlihatkan potensi sektor pariwisata dengan kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dan pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTM. Nah teman, harapan dan dukungan untuk masa depan dengan potensi luar biasa Provinsi Toba Raya, diharapkan wacana ini dapat mewujudkan visi besar untuk merubah kehidupan masyarakat dan memajukan perekonomian. Nah teman, itu tadi adalah Goodbye Sumatera Utara. 2 provinsi baru ditetapkan memenuhi syarat PP 78 tahun 2027. Siap kibarkan bendera kemerdekaannya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.